2, 1. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Ibu Dia. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi pelajaran kelas 6, yaitu tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Without further ado, let's get started. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetap ingat selalu 5M dan patuhi protokol kesehatan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dapat menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN. 2. Dapat menyebutkan perbedaan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. 3. Dapat menemukan cara membuat patung. Yang keempat, dapat membuat patung dengan lebih terampil. Perhatikan percakapan berikut. Vina, kamu ingat tidak pelajaran ASEAN kemarin? Aduh, aku lupa. Apa ya? Ish, kamu ini kita dengarkan penjelasan ibu guru lagi yuk. Apakah ASEAN itu? ASEAN adalah 1. Sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 2. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis, persamaan kepentingan, dan kemiripan budaya. Dan yang ketiga, kepentingan ini diantaranya memajukan pertumbuhan ekonomi sosial budaya serta menjaga keamanan kawasan. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Masih ingat? Let's remember again. Negara-negara ASEAN terdiri dari 10, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Brunei, Kamboja, Singapura, dan Vietnam. Karakteristik geografis di negara-negara ASEAN umumnya mempunyai kesamaan, yaitu wilayah dengan dataran rendah yang luas, memiliki iklim tropis, mempunyai banyak sungai, dilewati jalur pegunungan sirkum Pasifik sehingga memiliki banyak gunung api, dan yang terakhir memiliki wilayah laut yang luas. Laut sangat banyak memberikan manfaat bagi manusia terkait sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Di antaranya, terdapat aneka jenis ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Pelajaran sebelumnya, adik-adik sudah memahami dan bisa membandingkan negara-negara di ASEAN. Nah, tugas adik-adik kali ini adalah lengkapilah diagram Venn berikut ini dengan membandingkan dua negara ASEAN. Ibu akan memberikan contoh, disimak baik-baik ya. Ibu akan membandingkan dua negara, yaitu Indonesia dan Singapura. Perbedaannya, pada negara Indonesia, anggrek digunakan sebagai buah hias. Luas Indonesia adalah 1.905.000 km persegi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi. Potensi wisata berfokus pada budaya dan kekayaan alam yang indah. Pada negara Singapura, anggrek digunakan untuk aromaterapi. Luas negara Singapura hanya 7.191 km persegi. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa resmi. Potensi wisata terdapat pada modernisasi negara. Persamaannya sama-sama negara tropis. Anggrek sebagai bunga khas negara berbentuk republik, dan yang terakhir sama-sama pernah dijajah negara lain. Sudah paham adik-adik? Jika sudah, kalian kerjakan dan dikumpulkan ke guru kelas kalian masing-masing ya. Lanjut ke materi selanjutnya ya.
Hutan tropis di sebagian wilayah Asia Tenggara penghasil kayu yang bermanfaat untuk penduduknya. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan tropis selain untuk bahan makanan juga bermanfaat untuk kesenian. Contohnya adalah kesenian seni patung. Sebagian dari masyarakat memanfaatkan kayu dari hutan untuk dibuat patung. Patung merupakan karya seni 3 dimensi di mana dapat dinikmati dengan cara disentuh ataupun dilihat. Dalam pembuatan seni patung banyak media yang digunakan, salah satunya adalah kayu. Patung-patung Nusantara banyak dinikmati oleh wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara. Pada pembelajaran kedua yang lalu, adik-adik sudah tahu cara membuat patung dari plastisin. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam membuat patung. Simak baik-baik ya. Dalam membuat seni patung diperlukan bahan-bahan yang bisa kita kelompokkan menjadi 2. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contoh-contohnya tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Dan bahan pembuat patung berikutnya adalah bahan keras. Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras, sulit dibentuk dan memerlukan teknik tertentu. Contohnya adalah batu, kayu jati, marmer. Sedangkan alat untuk patung dari bahan lunak contohnya adalah butsir, meja putar, dan cetakan. Berikutnya alat untuk membuat patung dari bahan keras. Contohnya adalah palu, pahat, dan amplas. Berikut langkah-langkah membuat seni patung dari bahan kayu. Pertama, siapkan balok kayu yang akan digunakan. Kemudian, siapkan desain patung yang akan dibuat. Desain bisa ditempel atau digambar langsung pada media kayunya. Kemudian, potong kayu untuk membentuk pola kasar dari desainnya. Lalu, bentuk detailnya dengan cara dipahat. Setelah desain jadi, haluskan dengan cara diamplas. Kemudian hias patung dengan cat sesuai dengan keinginan. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah persamaan karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Dan yang kedua adalah bahan atau media dalam pembuatan seni patung. Baiklah anak-anak, untuk mengukur keberhasilan pembelajaran kita kali ini, kalian kerjakan soal evaluasi berikut ini ya. Jika sudah, kalian kumpulkan ke guru kelas masing-masing. Baiklah anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Walaupun kalian berada di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.